Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Yunika dengan NIM A1C320010 dari kelas reguler A Pendidikan Fisika. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang praktikum mengenai gelombang suara dengan menggunakan tes simulasi. Nah, baiklah, langsung saja di sini kita akan mencoba menjelaskan tentang pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Langkah pertama yaitu masukkan alamat simulasi pada Google, kemudian pilih fisik atau pada toolbar simulasi, dan yang ketiga pilih pada fisik sound and wave, kemudian pilih sound. Nah, kemudian kemudian akan tampil simulasi pada gelombang suara, kemudian klik download. Setelah terdownload, cari simulasi yang sudah di-download tadi di folder pada laptop. Setelah menemukan simulasinya, silakan klik double klik. Untuk pada gelombang suara ini kita menggunakan dari aplikasi Java. Kita akan membukanya dari aplikasi Java. Nah, maka dari itu kita download dulu aplikasi Java-nya. Di sini saya sudah tampilkan ya, seperti ini. Setelah simulasi terbuka, klik centang, aktifkan audio. Nah, di sini sudah kita klik ya, aktifkan audio. Kemudian pada tab sebelah kanan, sehingga tampilan simulasi akan menjadi seperti pada layar. Nah, selanjutnya gerakkan pendengar ke kiri atau ke kanan untuk menjauhkan pada sumber suara. Ini untuk mendekatkan sumber suaranya. Kita letak di tengah-tengah saja. Selanjutnya sudah ya. Kemudian atur frekuensi atau amplitudo, naik atau kecilkan, dan lihat apa yang terjadi pada pendengar. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke datanya dengan frekuensi 600 Hz. Kita atur frekuensi 600 Hz. Nah, di sini sudah kita atur frekuensinya dengan amplitudo max. Yang pertama, amplitudonya max. Nah, di sini kita mendengar suaranya tinggi, gelombangnya banyak dan jelas. Kemudian untuk tekanannya besar atau kuat. Untuk yang kedua, frekuensinya sama, yaitu dengan tetapi amplitudonya kecil, itu sedang. Nah, di sini suaranya tinggi, gelombangnya banyak dan cukup jelas, namun tekanan tidak terlalu besar. Untuk amplitudo minimal, di sini tidak ada terdengar suara, kemudian tidak ada gelombang, dan tidak ada tekanan. Untuk frekuensi 500 Hz, nah di sini kita atur amplitudonya max, apa yang terjadi. Nah, di sini suaranya cukup tinggi, kemudian gelombangnya tidak terlalu banyak dan jelas, dan untuk tekanannya besar atau kuat.
Sedangkan yang kedua, pada amplitudo sedang, suaranya cukup tinggi, gelombang tidak terlalu banyak, dan cukup jelas, tekanan tidak terlalu besar. Sedangkan pada amplitudo kecil, ini tidak ada suara, tidak ada gelombang, dan tidak ada tekanan. Kita coba yang ketiga dengan frekuensi 300 Hz. Nah, di sini untuk yang pertama kita amplitudo tinggi. Nah, di sini suaranya rendah, gelombang sedikit dan jelas, kemudian tekanannya besar atau kuat. Untuk amplitudo sedang, suaranya rendah, gelombangnya sedikit dan cukup jelas, kemudian tekanannya tidak terlalu besar. Pada amplitudo min, yaitu suaranya tidak ada, gelombangnya juga tidak ada, dan tekanannya tidak ada sama sekali. Nah, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Sekarang kita buka tab 2 kali sumber interferensi, kemudian atur frekuensi dan amplitudo seperti pada gambar. Dua sumber. Nah, seperti ini. Sekarang kita aktifkan audionya. Nah, amati bagaimana bentuk gelombang bunyi yang dihasilkan. Langsung saja pada datanya dengan frekuensi 1000 Hz. Dengan amplitudo max, posisinya di kiri. Kiri. Nah, suaranya terdengar jelas, gelombangnya banyak, dan jelas, tekanannya besar dan kuat. Untuk amplitudo sedang, suaranya tidak terdengar jelas, gelombang banyak dan cukup jelas, tekanannya cukup besar atau lemah. Nah, untuk amplitudo min, suaranya tidak terdengar, gelombangnya tidak ada, dan tekanannya juga tidak ada. Untuk frekuensi 500 Hz, nah, untuk frekuensi 500 Hz dengan amplitudo maksimal dengan posisi orangnya ke kanan atau menjauhi gelombang bunyi. Nah, suaranya terdengar jelas, gelombangnya banyak dan jelas, tekanannya besar atau kuat. Untuk yang kedua, dengan amplitudo sedang, yaitu gelombang suaranya terdengar jelas, gelombangnya cukup banyak dan cukup jelas, untuk tekanannya cukup besar. Yang ketiga, dengan amplitudo min, yaitu suara tidak terdengar, gelombang juga tidak ada dan tidak jelas, tekanannya kecil atau sangat lemah. Untuk frekuensi yang terakhir, yaitu 250 Hz.
dengan amplitudo maksimal dengan posisinya di tengah. Nah, anggap saja ini udah di tengah. Nah, untuk suaranya tidak terdengar jelas, gelombangnya banyak dan jelas, tekanannya besar. Untuk amplitudo sedang, yaitu suara tidak terdengar jelas, gelombang cukup banyak dan cukup jelas, dan tekanannya cukup besar. Yang terakhir, tekanan min, yaitu suara tidak terdengar, gelombang tidak ada, dan tidak ada tekanan. Selanjutnya, cobaan yang ketiga yaitu pengaruh gelombang pada suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut 45 dan 90 derajat. Buka tab interferensi oleh pemantul seperti pada gambar. Nah, ini interferensi oleh pemantul seperti pada gambar yang pada layar. Selanjutnya, ubah sudut tembok di masing-masing 0,45 dan 90 derajat seperti pada gambar. Sudut tembok. Nah, ini. Dan 90 derajat. Nah, amati bagaimana bentuk gelombang bunyi yang dihasilkan. Pada frekuensi 500 Hz dengan amplitudo maksimal, gelombangnya banyak dan jelas, untuk pemantulannya tidak terjadi. Ini pada sudut 45 derajat. Dan untuk sudut 90 derajat. Gelombangnya banyak dan jelas, untuk pemantulannya jelas terdengar. Nah, langsung saja kita ke percobaan yang keempat, yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Tetap pada simulasi gelombang suara. Untuk tekanan percobaan yang keempat, kemudian klik tab menu dengarkan menggunakan memvariasikan tekanan udara. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kemudian atur tekanan udara pada tekanan 1 atm dan amati gelombang bunyi yang dihasilkan. Satu atm ini sudah satu. Satu atm ya. Nah,
pada satu ATM. Nah, pada tekanan 1 ATM, gelombang yang dihasilkan banyak dan jelas. Tunggu 1 ATM, gelombangnya banyak dan jelas, suara yang dihasilkan tinggi dan terdengar. Nah, untuk tekanan 0 ATM, gelombangnya tidak dihasilkan dan suaranya tidak terdengar jelas. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini saja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.